Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Wahyu Siswanto MPD sebagai dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang kami hormati kepada Bapak Alfi Anwar sebagai asisten dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dan yang kami banggakan kepada teman-teman semua. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Muhammad Thoriqil Akbar dengan NIM 2304 2160 1879. Dengan rekan saya, Saya Krisna Wahyu Pandiani Sudrajat dengan NIM 230421604 dan juga 513. Saya Natalia Simangunsong dengan NIM 2303 3160 3508. Saya Serabal Epata Siringoringo dengan NIM 230331602007. baik, terima kasih. Pada malam hari ini, presentasi kelompok kami dilatar belakangi oleh komunikasi adalah elemen penting dalam kehidupan, baik di dunia akademik, profesional, maupun sosial. Salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan adalah presentasi dan diskusi. Untuk itu, pokok pembahasan materi kali ini akan membahas tentang etika presentasi dan etika berdiskusi. Pemateri yang pertama terkait etika berpresentasi akan dipaparkan langsung oleh saudara kita, Krisna dan Tori. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik teman-teman, untuk materi kali ini yakni berpresentasi. Apa sih presentasi itu? Presentasi merupakan salah satu hal yang perlu dikuasai oleh masyarakat dalam dunia pendidikan, perkuliahan, bahkan dunia kerja. Karena seperti yang kita tahu, dalam dunia pendidikan sebagai seorang guru perlu memodifikasi cara mengajar mereka dengan hal-hal yang lebih menarik, dengan menampilkan tulisan yang disertai gambar atau lain sebagainya melalui presentasi. Begitu juga dengan seorang dosen. Dalam dunia perkuliahan, mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja, namun sebagai mahasiswa juga diharapkan memiliki sebuah kemampuan soft skill, terutama public speaking, di mana soft skill tersebut dapat dilatih dengan presentasi. Next. Pada umumnya, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Menurut Titi Triwidodo dan Jogo Kristanto, presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan atau kepada audiens. Sedangkan menurut Erwin Sutomo, presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Next. Nah, terkait etika presentasi adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan saat menyampaikan informasi di depan umum, seperti kejujuran, integritas, rasa hormat, dan keadilan. Etika presentasi penting untuk memastikan komunikasi yang efektif, profesional, dan menghormati. Etika presentasi juga merupakan norma maupun peraturan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam presentasi yang terkait baik atau buruknya presentasi tersebut. Next. Baik, untuk etika-etika berpresentasi akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Silahkan. Ya, terima kasih untuk rekan Torik. Saya akan melanjutkan materi ini. Etika-etika berpresentasi menurut Andreas meliputi yang pertama, ada mempersiapkan bahan presentasi sebelum melakukan presentasi. Penyaji harus mempelajari dengan benar bahan presentasi agar paham dengan materi yang akan disampaikan dan tidak akan membuat audiens kebingungan. Yang kedua, menggunakan pakaian yang rapi. Untuk menyampaikan sebuah presentasi, tentunya
Penyaji akan berhadapan dengan banyak orang dan seluruh mata akan memandangnya. Ada baiknya penyaji menggunakan pakaian yang sopan, bersih, dan rapi, seperti kemeja maupun alma mater. Lanjut. Yang ketiga, ada memperhatikan posisi tangan. Hindarilah meletakkan tangan di dalam saku dan juga meletakkan tangan di belakang, karena hal tersebut dapat menimbulkan persepsi tidak percaya diri. Usahakan tangan tidak terlalu banyak bergerak karena dapat mengganggu konsentrasi. Yang keempat, berbicara yang jelas dalam menyampaikan presentasi. Pelafalan huruf vokal harus jelas. Dengan begitu, ucapan dan pesan yang ingin disampaikan akan tersampaikan dengan baik kepada audiens. Selain itu, pandangan mata penyaji harus menyebar ke seluruh audiens yang ada di dalam ruangan. Hindari hanya melihat ke satu orang saja, apalagi tidak sama sekali melihat ke audiens. Yang terakhir, ada mendengarkan pertanyaan audiens. Setelah selesai menyampaikan presentasi, pasti ada audiens yang mengajukan beberapa pertanyaan atau memberikan pendapat mereka. Baiknya, penyaji mendengarkan segala pertanyaan mereka dengan seksama dan menjawab mereka satu persatu dengan baik dan sopan. Tentunya dengan jawaban relevan, bukan hanya sekedar asumsi. Untuk etika berdiskusi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki dalam bagian etika berdiskusi. Definisi dari diskusi tersebut adalah suatu proses komunikasi yang teratur dengan melibatkan sekelompok orang. Di dalamnya terjadi pembicaraan dengan mengangkat topik tertentu dan setiap orang yang terlibat mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan ide, dan memberikan solusi dari permasalahan yang diangkat. Diskusi menjadi sarana bertukar pendapat yang bertujuan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada dan menemukan sebuah kebenaran atau sebuah forum ilmiah yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab untuk membahas sebuah masalah. Etika dalam diskusi adalah sikap yang mengatur tingkah laku dalam individu. Pasalnya, setiap orang memiliki hak dan kebebasan dalam mengungkapkan pendapat sehingga agar tercapai tujuannya, maka pendapat harus disampaikan secara benar. Etika atau moral menjadi tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap atau tindakan manusia jika dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Misalnya, seseorang yang sering berkata kotor dan memaki orang lain disebut tidak beretika atau tidak bermoral, baik itu dia sebagai pejabat atau rakyat biasa. Etika berdiskusi merujuk pada prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dalam konteks diskusi atau debat. Tujuan dari etika ini adalah untuk memastikan bahwa diskusi berjalan dengan cara yang sopan, produktif, dan konstruktif. Etika dalam diskusi juga dapat diartikan sebagai sikap yang mengatur tingkah laku individu dalam berdiskusi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih rekan Natalia. Nah, yang selanjutnya itu adalah contoh etika berdiskusi. Kelompok kami mengambil beberapa contoh etika berdiskusi. Yang pertama itu memperhatikan dan mendengarkan lawan bicara dengan baik. Diskusi merupakan arena tukar pikiran, bukan sekedar mengirim pesan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Yang kedua itu berbekal ilmu dan argumentasi yang kuat dan akurat. Menguasai materi diskusi sangat penting bagi setiap peserta demi berlangsungnya diskusi yang konstruktif. Yang ketiga itu menggunakan retorika yang jelas, lugas, dan lemah lembut. Diskusi yang hidup dan baik akan berlangsung dengan pembicaraan yang jelas, tegas, dan lugas. Yang keempat itu bersikap kooperatif dan siap kembali pada kebenaran. Perbedaan argumentasi dalam forum diskusi merupakan sebuah keniscayaan yang dapat menimbulkan keragaman. Lalu yang kelima itu menghargai pendapat orang lain. Etika dalam berdiskusi berikutnya adalah harus menghargai pendapat orang lain, sebab setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat. Maka dari itu harus menghindari memotong lawan bicara saat sedang berpendapat.
Yang keenam, tidak memaksakan pendapat. Penolakan terhadap pendapat yang diberikan merupakan hal wajar, sehingga butuh hati yang lapang dan memahami respons anggota diskusi terhadap pendapat yang diutarakan. Selain itu, pendapat yang ditolak bukan berarti salah, tetapi terdapat pendapat lain yang lebih mewakili tujuan bersama. Dan yang terakhir itu, menghindari membahas kehidupan pribadi orang lain. Terakhir, merupakan diskusi yang sedang tegang maupun ada yang merasa kesal, hindari menyerang masalah personal seseorang, apabila jika tidak berkaitan dengan topik pembahasan yang sedang berlangsung, sebab hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Untuk memperjelas pemahaman materi pada malam hari ini, kami persilahkan kepada para teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Silahkan bagi penanya nanti bisa menyebutkan nama beserta kelompoknya. Dimohon juga pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu, kami persilahkan bagi yang mau bertanya bisa melalui kolom komentar. Baik, izinkan saya untuk menyimpulkan materi pada malam hari ini. Etika presentasi meliputi penyampaian materi secara profesional dan menghormati audiens, sedangkan etika berbicara mencakup penyampaian pendapat, mendengarkan secara aktif, dan berargumentasi secara santun. Penerapan etika ini penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, membangun hubungan yang baik, dan menciptakan lingkungan yang produktif, terutama dalam pendidikan dan profesi. Wah, tak terasa materi kelompok kami telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua dalam memaksimalkan etika dalam komunikasi, baik etika dalam berpresentasi maupun etika berdiskusi. Demikian sesi presentasi pada malam hari ini. Kami memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tutur kata yang kurang sopan. Selanjutnya, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.